Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijja wa hatta anhum min sa'abil akli kulla hijabin min sa'abil jahli hatta badat lahum syumushul ma'rifah ra'au mukhattarati jamun kashifah nahmaduhu jalla alal in'ami binikmatil imani wal islam. Yang terhormat Syekhul Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Adi Nur Syaha LCMPD beserta keluarga, batanallahu fitul hayah, amin ya rabbal alamin. Dan serta jajaran Majlisul Asatidah Musyriful Mahad yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Habibana wa syafi'ina wa zuhriyatinal kiram wa maulana Muhammad. Beliaulah yang telah membawa panji-panji Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Teman-teman Asidikiyah TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini masih berada di bulan yang dijuluki Asyurul Hurum. Apa itu Asyurul Hurum? Asyurul Hurum itu adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tazlamuna fihinna anfusahum. Janganlah kalian menzolimi pada 4 bulan itu. Perlu kita ketahui teman-teman, zolim artinya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau melanggar apa-apa saja yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, zolim itu ada 3. Yang pertama, zolim yang akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, zolim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, zolim yang akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Asidikiyah TV yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah zolim yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih zolim yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu zolim syirik, zolim yang berkaitan dengan menduakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih contohnya? Contohnya kita seperti kedukun, kepelet, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan menduakannya Allah. Bahkan pula ada yang mengatakan, barang siapa yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi, maka itu termasuk syirik juga. Karena apa? Karena kita telah meragukan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita bingung besok mau makan apa, bingung besok bagaimana, dan takut akan masa depan yang akan datang. Lantas bagaimana Allah akan memaafkan dosa tersebut? Allah akan memaafkan dosa tersebut, Allah akan menghilangkan dosa tersebut jikalau hambanya ingin bertobat dan nasuha. Lantas pula bagaimana jika hambanya meninggal dalam keadaan belum bertobat? Maka Allah tidak akan mengampuni dan Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru dzunuba ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik kecuali Allah akan mengampuni perbuatan dosa yang lainnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa sih dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa aja sih zolim yang dosa yang diampuni oleh Subhanahu wa taala, seperti kita berzina, berjudi dan lain sebagainya. Apa-apa saja yang dapat merusak dirinya sendiri, bukan hanya merusak diri melainkan hatinya pula. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mufsidatil qalbi, rusaknya hati itu ada 5. Yang pertama, kebanyakan makan. Yang kedua, kebanyakan tidur. Yang ketiga, kebanyakan berbuat salah. Yang keempat, berharap pada selain Allah. Dan yang kelima, berangan-angan ataupun memikirkan apa-apa yang belum terjadi. Lantas bagaimana Allah akan mengampuni dosa tersebut? Allah akan mengampuni dosa tersebut jikalau hambanya pula ingin bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jikalau hambanya meninggal dalam keadaan belum bertaubat? Maka Allah akan menghukumi terlebih dahulu ke dalam api neraka. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu an yang disandarkan perkataan oleh Nabi. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang ingin bertobat, bahwasanya aku akan mengangkat ke surga dengan melewati hukuman-hukuman terlebih dahulu di dalam api neraka. Teman-teman Asyidikiyah TV yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah perbuatan zolim yang akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih jenis zolim ini? Zolim ini seperti kita menzolimi orang lain, seperti kita mencaci maki orang lain, menggunjing dan lain sebagainya. Lantas bagaimana Allah memaafkan perbuatan zolim itu? Maka Allah akan mengampuni perbuatan zolim itu dengan jikalau orang yang dizolimi itu memaafkan orang yang menzolimi, maka Allah akan mengampuni dosa orang yang menzolimi kepada orang yang dizolimi tersebut. Lantas bagaimana jika kita meninggal, jika seorang hambanya meninggal dalam keadaan belum bertobat? Maka Allah akan menagih semua amal-amalan kita di dunia. Dan itu akan terjadinya kebangkrutan amal. Kita capek-capek di dunia beramal ibadah demi mengharapkan ridha Allah, akan tetapi di akhirat kelak amalan kita akan dibayar kepada orang yang dizolimi oleh kita. Nauzubillahi min zalik. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan zolim-zolim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yumkin iktafaitu bihazal kalam mewajadtu minal khotiyati wal ghalatati ungzur maqala wala tangzur man qala. Atlubu afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.